berbincang-bincang. Pertama-tama mungkin untuk tema kita yang ingin kami tanyakan, kami bicarakan mengenai moderasi beragama dan juga tantangan santri di era digital. Di sini kan seperti yang kita tahu bahwa dalam diskursus keberagaman sebenarnya di Indonesia ini kan seharusnya perbedaan itu mungkin ada istilah di kami ya, perbedaan adalah rahmat, adalah suatu rahmat kayak gitu. Ada tapi yang, justru malah di sini konteksnya terutama di Indonesia kontestasi ideologi baik itu agama Islam atau agama lain malah jadi sumber perdebatan itu juga dan juga dari situ juga apalagi dengan information spillover yang mana banyak banget di dunia maya udah jadi orang bisa Islam yang bagus ini yang ini kadang-kadang malah merepet ke radikal atau ekstremis gitu. Nah di sini pesantren sebagai dia itu adalah institusi ujung tombak dari pendidikan Islam di Indonesia itu kan tentu punya peran, punya andil gitu dalam hal itu. Nah menurut Prof. Barik Malen ini sudah sampai seberapa signifikankah peran pesantren itu dalam membentuk istilahnya nuansa keberagaman di Indonesia? Ya saya rasa dengan inisiatif untuk berefleksi diri itu sudah saya merasa itu sudah satu kemajuan yang besar karena pada umumnya kan semua orang setuju bahwa agama itu harus membawa sesuatu yang positif. Saya agak dari luar negeri, saya agak dari barat, jadi saya mungkin punya pandangan yang namanya Western, tapi saya merasa sebetulnya agama apapun kan orang kan bisa percaya apa saja, tapi saya merasa fungsi agama adalah untuk memberi pengarahan cara hidup untuk orang. Kalau agama itu membiarkan orang melakukan sesuatu yang di luar itu, saya merasa itu sudah sesat sebetulnya. Jadi saya merasa untuk agama Islam itu memang juga berlaku yang sama. The middle way, the middle Islam sebetulnya yang saya merasa yang moderate, memang menaati atau semua aturan dari Islam, selalu mencari bagaimana saya bisa menjadi orang yang bagus, yang baik dengan bantuan dengan pengarahan dari agama. Ya, saya merasa itu memang penting. Tapi kalau misalnya sudah hanya percaya pada kata yang di dalam satu buku, tapi tanpa interpretasi yang benar, ya itu sudah bahaya sebetulnya. Dan kadang-kadang juga agama disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mencapai target yang tidak sesuai dengan agama juga. Dan kadang-kadang orang tidak melihat itu karena tidak diberi informasi yang tepat atau mereka memang dimanipulasi. Ya. Nah, itu sebetulnya umum, itu berlaku saya rasa untuk agama apa saja sebetulnya. Nah, untuk pesantren saya rasa itu memang sangat penting bahwa it starts at the pesantren, it starts here. Di sini kan mulai untuk memberi pendidikan yang baik dan benar dan tepat, sehingga tidak menjadi perselisihan antara satu agama sendiri. Eksternal dengan agama lain. Iya. Dan menurut Prof, kira-kira dalam konteks ini pesantren kan sebagai tadi yang saya bilang sebagai ujung tombak itu, santri jadi sebagai subjek di dalamnya itu kan juga terlalu berperan penting. Nah di sini kira-kira apakah ada kiat ataupun semacam apa yang harus santri lakukan dalam bagaimana cara untuk membentengi diri terutama untuk dari serangan-serangan ataupun isu yang radikal yang seperti ekstremis kayak gitu, karena bagaimanapun mungkin saat di lingkungan pesantren mereka mendukung gitu, mendukung untuk masa keberagaman, tapi saat di luar itu apalagi dengan information spillover itu kan pasti ada banyak faktor kayak gitu. Ya pasti kalau ada debat, ada argumentasi, ada orang yang akan melawan, tidak setuju, tergantung sejauh mana orang itu sudah mengetahui tentang Islam. Ada yang bisa mengutip Al-Quran secara harafiah, tapi itu menurut saya itu tidak menjadi argumentasi. Itu interpretasi yang lebih penting.
menurut saya yang seharusnya dipentingkan adalah bukan secara harafiah yang pernah ditulis, tapi the spirit in which it was written down. Oke. Apa tujuannya dan maksud. Value, substansinya. Ya, saya rasa itu unsur yang penting yang harus diberikan ke santri juga, sehingga mereka kalau misalnya dihadapi sama orang yang pegang erat sama sesuatu yang dogmatis, tetap bisa diajak omong. Ya. Nah, yang kedua ada di Indonesia, di luar Indonesia juga ada persepsi tentang Islam. Itu besok memang topik saya memang. Ya. Dan persepsi itu juga pada umumnya tidak positif. Itu juga gejala yang up and down sebetulnya. Kadang-kadang itu Islam menjadi objek studi, tapi dengan banyak peristiwa yang terakhir ini tentang radikalisme, sekarang memang persepsi Islam di bagian barat itu memang tidak begitu positif lagi. Itu perlu juga dihadapi, karena itu memang harus diberitahu bahwa Islam itu lebih dari hanya berapa orang yang radikal. Tapi juga harus menelusuri apa unsurnya radikalisme. Mulai dari mana? Kok orang bisa sampai melakukan hal itu? Juga antara orang Muslim sendiri, tidak hanya yang Jadi itu saya rasa selain agama juga ada aspek sosial. Berarti mereka pernah ada di dalam situasi di mana mereka tidak merasa bisa maju atau tertekan. Social isolation atau ada hal yang lain, tapi ya itu juga penting untuk diketahui dan sehingga bisa ditangani sebelum terjadi. Iya. Iya, preventif. Ya kan ada preventive maintenance, ada breakdown maintenance. Ya lebih baik preventive maintenance. Ya. Berarti di sini pesantren itu juga sebagai lembaga yang menjadi lembaga yang prevent itu santri-santrinya sebagai kader untuk agar tidak. Ya itu agak mudah untuk dibicarakan karena memang, tapi mungkin mereka juga punya wawasan lebih luas. Mereka kan menjadi bagian dari masyarakat, mereka sudah tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dan dan kalau mereka sudah mengetahui unsur-unsur yang bisa mengakibat radikalisme, kan kadang-kadang ada sign, ada tanda-tandanya. Itu mungkin sudah bisa di prevent gitu, bisa dicegah sebelumnya. Selanjutnya mungkin sekedar saya ingin ada sedikit ketertarikan. Jadi mungkin Prof sebelumnya bilang bahwa di saat ini saya agak bukan merinding ya, tapi kayak nama Islam agak terkesan tidak terlalu positif di dunia barat gitu. Nah di sini tapi mungkin saya juga mungkin banyak juga tahu mungkin dari informasi ada beberapa masih banyak orang-orang yang di pihak barat sana juga atas nama dasar kemanusiaan itu mereka kayak ibaratnya kayak ya udah menerima semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu, kira-kira masih adakah harapan positif gitu? Oh ya, ya sebetulnya yang menjadi masalah adalah persepsi, dan persepsi itu sangat kuat sebetulnya, walaupun persepsi tidak benar. Itu juga saya rasa peran media, khususnya social media, yang berkembang begitu cepat dan ternyata dampaknya begitu kuat terhadap persepsi orang, bahwa mereka cepat diberi informasi yang tidak menyeluruh ya. Iya, ada framingnya, ada kategorisasinya. Jadi sekarang kalau saya tidak bikin survei, tapi misalnya kalau ketemu beberapa orang di Jerman atau di Paris atau di Belgia atau di Belanda untuk mengatakan, kalau saya sebut kata Islam, apa kata yang lain yang muncul di kepala kamu? Mungkin mereka akan bilang terorisme, radikalisme. Jadi sepertinya Islam sudah dikaitkan dengan negatif, asosiasi negatifnya. Tapi juga ada banyak orang yang juga di kolom atau di editorial atau di koran, khususnya pakar tentang Islam, yang mengatakan Islam nggak bisa disamakan dengan hal itu. Islam is not one thing. It's a multicultural
ya apa bukan gerakan, tapi you cannot say one bad Muslim, all the Muslims are bad. Itu kan sebaliknya, itu tidak bisa. karena sebaliknya kalau ada orang Eropa yang mencuri, tidak berarti semua Eropa mencuri kan? Ya, itu analogi Yang sangat sederhana. ya sederhana, tapi itu Susah, memang agak ya. agak Tapi memang ada beberapa instansi think tanks pemerintahan yang memang coba untuk menjelaskan ke masyarakat luas bahwa juga pemerintah Belanda setiap kali kalau ada kejadian mengatakan bahwa kami tahu bahwa itu satu isolated group, itu rombongan kecil, itu aliran yang memang radikal, tidak berarti bahwa itu mereka mewakili Islam pada umumnya. Jadi memang selalu ada juga message seperti itu, tapi tetap ada beberapa oknum yang memakai Islam sebagai alat untuk mendapatkan perhatian dan untuk mendapatkan misalnya vote untuk partai mereka. Kan sekarang ada banyak partai di Eropa yang ke kanan dan anti-Islam. Dan pada umumnya juga survei memperlihatkan biasanya yang mendukung partai itu ada orang yang berpendidikan rendah. Karena mereka merasa terancam sebagai grup. Mereka tidak merasa bahwa ya itu kan our values and culture are under attack. Padahal ya mereka see themselves as a dominant group dan tidak mau ada perubahan dari luar. Nah itu memang misinterpret Islam and also abuse the real people who are Muslim. Mereka kan juga disalahgunakan oleh rombongan itu. Nah, saya kurang tahu bagaimana how to achieve this sehingga lebih balance tentang pengetahuan tentang Islam di Eropa. Dan itu yang paling susah itu media. Karena media pada umumnya hanya mau mengatakan sesuatu yang heboh. Bad news sells better than good news. Yeah. Jadi kalau ada profesor yang menjelaskan bahwa ada Islam, ada Sunni, ada Syiit, ada gini-gini, terus kebudayaan Islam di semua negara juga berbeda dan itu tidak ada kalau untuk orang Muslim yang radikal itu tidak terjadi di beberapa negara sama sekali ada. Ya orang tidak mau dengar itu, mereka mau dengar the bad guys, who are the bad guys. Ya, dan tidak membantu bahwa misalnya Presiden Trump melarang orang beberapa negara Arab untuk masuk ke Amerika yang sebetulnya tidak dikenali sebagai negara yang radikal sebetulnya. Ya. Itu tidak membantu dalam hal itu. Jadi memang ya itu kadang-kadang mengkhawatirkan sebetulnya. Ya. Nah, kalau di Leiden sekarang kami mendirikan Islam Academy. Islam Academy khusus untuk di Leiden, ya. Itu bukan pendidikan ilmiah, tapi memberikan kursus dan training dan lecture kepada beberapa target group untuk menjelaskan tentang Islam. Ya. Islamic in a good way. Yes. Well, factual Islam. Ya. Not only the good way, not only framing it, but also the factual. Ya. What is Islam? Ya, jadi misalnya itu orang diplomat Belanda yang dikirim ke Arabic countries, mereka juga diberikan kursus karena mereka mungkin sudah agak biased karena multimedia atau media di Belanda. Jadi memang mereka diberi tahu yang sebenarnya. Atau untuk misalnya di sekolah, di rumah sakit yang mereka harus berhadapan sama orang Muslim, sehingga mereka juga mengetahui persis itu latar belakang kebudayaannya seperti apa. Ya. Mudah-mudahan itu juga membantu untuk menggeser ide yang negatif, yang terlalu negatif tentang Islam. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, kalau misalnya boleh. Tadi mungkin Prof. Mike juga pernah di sini ada kata mungkin berbeda ya, kalau misalnya di Barat mungkin kan konotasi Islam itu kan karena pada nyatanya kan Islam itu juga masih sedikit di sini. Nah, di sini kan ada, tapi
Tapi sebaliknya di Indonesia, kadang-kadang karena mayoritas Islam sebagai mayoritas itu masih banyak yang menggunakan agama Islam, nama Islam itu sebagai dalam menggapai tujuannya. Dari situ jadi saat ada kasus radikalisme atau kasus terorisme, mereka menggunakan kata oknum untuk cuci tangan, kayak gitu. Nah itu menurut Prof seperti apa? Karena agak susah gitu, itu oknum aja, gitu. Tapi tidak ada aksi bagaimana dia berusaha untuk mengarahkan bahwa itu juga bagian dari kami, itu juga ada yang salah dari kami, kayak gitu. Menurut Prof seperti apa? Itu susah karena kalau sudah tahu ada aliran yang ke arah situ dan sudah diawasi tapi tetap dibiarkan saja, saya merasa ada tanggung jawab juga dari pemerintah dalam hal itu. Tapi sepertinya kemarin yang terjadi di Surabaya itu sangat mendadak, tidak diketahui sebelumnya. Kadang-kadang juga it happens, nggak bisa melihat ke dalam orang sebetulnya. Jadi saya merasa sekarang lebih daripada sebelumnya, saya lihat ada tindakan dari pemerintah Indonesia untuk menghadapi isu itu, untuk mencegah ada. Apakah cara itu benar atau tidak, saya juga kurang paham sebetulnya. Tapi sepertinya perhatian terhadap gejala itu ditingkatkan di Indonesia sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Tapi setiap kali ada peristiwa juga selalu akan pemerintah, misalnya kalau di Belanda, akan mengatakan kita selalu waspada, tapi kita tidak pernah bisa mencegah hal seperti ini terjadi. It can always happen every time, even though we are very trying to prevent it. Ya, contohnya 3 atau 4 minggu yang lalu ada peristiwa di Amsterdam karena ada satu orang dari right wing politician yang mau mengadakan perlombaan kartun Prophet Muhammad. Ya itu kan sangat hura-hara ya. Jadi sampai di Afghanistan ada protes. Terus dia memang akhirnya dipressure untuk membatalkan, dia membatalkan. Tapi toh karena dia mau mengadakan itu, ada orang Iran dari Jerman yang datang ke Amsterdam, terus di Central Station menusuk 2 orang Amerika, di stabbing. Langsung ditangkap sama polisi, tapi ya ini cuma contohnya, siapa yang bisa menduga itu yang terjadi. So you cannot really completely rule it out. Tapi dengan informasi yang lebih tepat dan sebenarnya paling tidak public opinion bisa ditingkatkan dengan situasi yang tanpa exaggeration, maksudnya tanpa dilebih-lebihkan. Ya, itu aja. Sangat insightful. Saya dapatkan ilmu-ilmu yang salah mungkin. Oke. Mungkin sekian dari kami. Kami juga terima kasih sama-sama. Karena banyak sekali insight-insight yang bisa kami dapatkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk tim kami juga dan mudah-mudahan tim santri juga. Selamat sukses untuk besok, Mas. Untuk besok saya pasti akan datang. Oke. Thank you. Saya juga pasti datang.